Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Cindy Febriani dengan NIM 230601883 dan juga ada Mbak Ade Emma Solihah dengan NIM 230601895. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai histologi sistem gerak khususnya pada tulang, yaitu jaringan tulang dan juga tulang rawan. Nah, oke, langsung saja kita belajar. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih tulang itu. Nah, tulang merupakan jaringan hidup yang strukturnya dapat berubah apabila mendapat tekanan. Seperti jaringan ikat lain, tulang terdiri dari sel-sel, serabut-serabut, dan juga matriks. Tulang memiliki sifat yang keras. Hal ini dikarenakan matriks ekstraselularnya mengalami kalsifikasi dan mempunyai derajat elastisitas tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya serabut-serabut organik. Oke, lanjut. Nah, secara umum ada dua tipe utama dari jaringan tulang, yaitu yang pertama ada tulang kortikal atau tulang kompak. Nah, yang kedua ada tulang cancellous. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu tulang kompak atau tulang kortikal tadi ya. Nah, tulang kompak ini biasanya terletak pada diafisis tulang panjang, yaitu pada bagian tengah atau poros dari sebuah tulang. Nah, bisa dilihat diafisis pada tulang panjang berikut. Nah, yang kedua, ini hampir seluruhnya merupakan tulang panjang, berada pada hampir seluruh tulang panjang. Nah, tulang kortikal atau tulang kompak ini terdiri dari osteon atau sistem Harvesian yang terhubung oleh kanan Harvesian yang terdiri dari arteriola, venuela, kapiler, nervus, dan juga dapat pula berupa pembuluh limfatika. Osteon terdiri dari tulang lamelar berbentuk silindris yang mengelilingi pembuluh darah secara longitudinal. Nah, untuk yang kedua kita bahas mengenai tulang cancellous atau tulang trabekula. Nah, berbeda dari tulang kompak tadi, tulang cancellous ini berada pada metafisis tulang panjang, yaitu bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Metafisis adalah ujung tulang panjang yang melebar ke samping. Nah, selain pada metafisis tulang panjang, tulang cancellous ini juga berada pada hampir seluruh tulang pendek dan juga tulang datar. Nah, tulang cancellous atau tulang trabekula ini terletak antara tulang kortikal dan membentuk jaringan seperti sarang lebah yang terdiri dari unsur-unsur hematopoietik. Arah dari tulang trabekula cenderung tegak lurus dengan gaya dari luar yang diterima oleh tulang. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai komponen selular tulang yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah osteoblast, osteosit, osteoklas, dan juga sel osteoprogenitor. Nah, letaknya bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama, osteoblast. Osteoblast yaitu berfungsi sebagai sel pembentuk tulang. Sel osteoblast akan menghasilkan matriks unmineralized yang disebut sebagai osteoid. Mineralisasi osteoid menjadi garam mineral organik akan menentukan kekuatan dan rigiditas dari tulang. Nah, dengan kata lain, osteoblast ini membuat, menyekresikan, dan mengendapkan unsur organik matriks tulang baru yang disebut osteoid tadi. Osteoblast mengandung enzim fosfatase alkali yang menandakan bahwa sel-sel ini tidak hanya berhubungan dengan pembuatan matriks, namun juga mineralisasinya. Osteoid adalah matriks tulang belum mengapur, baru dibentuk, dan tidak mengandung mineral. Namun, tidak lama setelah deposisi, osteoid segera mengalami mineralisasi dan kemudian menjadi tulang. Nah, bisa dilihat gambar berikut ini. Sel-sel dari osteoblast ini berderet pada sisi pertumbuhan tulang dengan sitoplasma basofil dan memiliki inti besar dan juga dapat melakukan mitosis. Nah, yang kedua adalah osteosit. Osteosit merupakan osteoblast yang terperangkap dalam matriks tulang. Osteosit atau sel tulang ialah osteoblast yang terpendam dalam matriks tulang. Mikroskop elektron memperlihatkan bahwa osteosit dan cabangnya tidak melekat langsung pada matriks sekitarnya, tetapi terpisah dari dinding lakuna dan kanalikuli oleh daerah amorts tipis. Daerah ini agaknya berfungsi sebagai medium pertukaran metabolit. Nah, osteosit ini berfungsi untuk menjaga tulang dan bisa dilihat
gambar dari osteosit berikut ini. Sel-selnya berukuran kecil, kurang basofil, dan juga memiliki inti besar. Osteosit ini terletak di celah-celah matriks dan juga tidak dapat melakukan mitosis dan juga repair. Nah, untuk yang ketiga adalah osteoklas. Osteoklas ialah sel multinuklear besar yang terdapat di sepanjang permukaan tulang tempat terjadinya resorpsi, remodeling, dan juga perbaikan tulang. Osteoklas ini sering terdapat di dalam sebuah lekuk dangkal pada tulang yang terresorpsi atau terkikis secara enzimatik yang disebut lakuna Hooft. Osteoklas yang mula-mula berada di dalam tulang berasal dari prekursor mirip monosit. Sel-sel ini terlibat mengeluarkan kolagenase dan juga enzim proteolitik lain yang menyebabkan matriks tulang melepaskan bagian substansi dasar yang mengapur. Sesudah proses resorpsi rampung atau selesai, osteoklas menghilang, mungkin berdegenerasi atau berubah lagi menjadi sel asalnya. Nah, bisa dilihat osteoklas ini memiliki sel besar dengan inti yang banyak, sitoplasmanya pusat dan terletak di permukaan tulang. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sel osteoprogenitor. Sel osteoprogenitor berasal dari sel punca mesekimal dan akan menjadi osteoblast, kartilago atau jaringan fibrosa. Nah, sel-sel osteoprogenitor terletak pada lapisan dalam periosteum, lapisan kanal Harvest, dan juga pada endosteum. Sel-sel ini berasal dari sel mesenkim embrionik, tetap berada di tempatnya pada pasca lahir dan mengalami pembelahan mitosis serta berpotensi berdiferensiasi menjadi osteoblast. Nah, untuk gambar dari sel osteoprogenitor bisa dilihat di samping. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai substansia interselular atau bisa kita sebut dengan matriks tulang. Matriks tulang ini terdiri dari yang pertama adalah kandungan air sebanyak 25%, yang kedua senyawa anorganik sebanyak 67% yang berasal dari mineral, kalsium, fosfat, natrium, magnesium, bikarbonat, dan juga sitrat. Nah, yang ketiga adalah senyawa organik yang berjumlah 33% berupa serabut. Ini terdiri dari kolagen tipe 1 mengandung glikosaminoglikan dan juga mengandung glikosaminoglikan. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai osteogenesis. Apa sih osteogenesis itu? Jadi proses osteogenesis itu merupakan proses kejadian tulang yang dapat dibedakan menjadi dua. Ada osteogenesis membranatea dan juga osteogenesis cartilaginea. Nah, yang pertama adalah osteogenesis membranatea. Nah, pembentukan dari osteogenesis membranatea ini adalah dari arah membran, yaitu jaringan ikat mesenchyma. Nah, kemudian akan bertransformasi menjadi fibrosa, selanjutnya osteoblast, kemudian membentuk osteokolagen dengan garam-garam sebagai matriks. Matriks mengurung osteosit dalam lakuna osea, kemudian mengeras, dan selanjutnya osteum membranaceum primarius dan terakhir membentuk osteum membranaceum secundarium. Contoh dari osteogenesis membranatea ini bisa dilihat pada pembentukan tulang kepala. Selanjutnya osteogenesis cartilaginea. Pembentukannya melalui tahapan jaringan kartilago. Kartilago yang mendahulunya diubah menjadi tulang, misalnya pada tulang pembentukan tulang panjang. Ada dua cara, yaitu osteogenesis perikondralis dan osteogenesis endokondralis. Osteogenesis perikondralis ini kartilago hialin yang membentuk tulang, dan osteogenesis endokondralis ini merupakan yang menggantikan kartilago epifisialis dalam jaringan tulang. Kemudian remodeling. Proses remodeling merupakan dua tahapan aktivitas seluler yang terjadi secara siklik, yakni resorpsi tulang lama oleh osteoklas dan formasi tulang baru oleh osteoblast. Pertama-tama,
Osteoklas akan menyelenggarakan resorpsi melalui proses asidifikasi dan digesti proteolitik. Setelah osteoklas meninggalkan daerah resorpsi, osteoblas menginvasi area tersebut dan memulai proses formasi dengan cara menyekresi osteoid, kemudian mengalami mineralisasi. Dalam siklus ini, aktivitas yang konstan dalam diferensiasi osteoblas dan osteoklas dari sel-sel progenitornya merupakan tahap esensial dalam menjaga keseimbangan antara resorpsi tulang lama dan formasi tulang baru. Kemudian tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang disebut kondrosit dan matriks ekstrasel. Sel-sel kondrosit berada di dalam rongga-rongga yang disebut lakuna. Fungsi dari tulang rawan atau kartilago ini yang pertama untuk menyokong jaringan lunak, kemudian untuk pertumbuhan tulang panjang sebelum atau sesudah lahir, kemudian berdasarkan permukaan yang halus untuk memberikan suatu daerah bagi persendian sehingga mempermudah pergerakan tulang. Tulang rawan hialin merupakan tulang rawan yang paling banyak dijumpai pada orang dewasa, yang berada pada ujung ventral iga, kemudian di laring, trakea, bronkus, di permukaan sendi tulang, pada janin dan anak yang sedang tumbuh pada lempeng epifisis. Ini gambar kartilago hialin. Kartilago hialin ini tampak seperti kaca, setengahnya transparan, kemudian matriks homogen, serabut kolagennya halus. Pada orang dewasa, ini terletak pada saluran pernapasan, kemudian di ujung ventral iga. Kartilagonya artikularis atau persendian. Selanjutnya kartilago elastis. Kartilago elastis ini paling banyak ditemui pada daun telinga, dinding meatus acousticus externus, tuba auditory eustasia, epiglotis, dan sebagian laring. Tulang rawan elastis pada dasarnya sama dengan tulang rawan hialin kecuali memiliki banyak serat elastis selain serat kolagen tipe 2. Sel-sel kondroblas dan sel-sel kondrosit pada tulang rawan elastis ini mempunyai sifat seperti tulang rawan hialin. Pada sel-sel ini juga memproduksi serat elastis. Kartilago elastik. Pada gambar ini menunjukkan bahwa bentuk peralihan antara sifat jaringan ikat padat dan kartilago hialin. Sel berderet-deret, matriks banyak mengandung serabut kolagen, tidak mempunyai perikondrium. Contohnya yaitu discus intervertebralis, beberapa tempat perletakan tendo, ligamentum capitis femoris. Selanjutnya kartilago fibrosa. Distribusi fibrokartilago dapat ditemukan pada Annulus fibrosus discus intervertebralis, simpisis pubis, tempat melekatnya tendo pada tulang rawan. Fibrokartilago mengandung kondrosit yang tersusun dalam barisan panjang dan dipisahkan oleh serat kolagen tipe 1 kasar. Kolagen tipe 1 membuat matriks fibrokartilago bersifat asidofilik. Fibrokartilago tidak mempunyai perikondrium. Gambar kartilago fibrosa. Bentuk kartilago fibrosa ini serabutnya elastis, bercabang-cabang, anyamannya rapat, berhubungan langsung dengan perikondrium. Contohnya pada daun telinga dan kartilago saluran telinga. Selanjutnya perikondrium. Perikondrium dimiliki oleh semua kartilago kecuali kartilago artikularis sendi dan kartilago fibrosa. Perikondrium penting untuk pemeliharaan dan pertumbuhan. Terdapat dua lapisan yaitu stratum fibrosum itu bagian luar dan stratum chondrogenicum itu bagian dalam dan menghasilkan sel mesenkimal. Kemudian tulang sejati. Tulang sejati mengalami osifikasi atau pematangan tulang, sehingga strukturnya lebih keras. Tulang sejati
Matriksnya yang padat dan rapat, dalam matriksnya mempunyai kandungan kolagen sangat sedikit. Sedangkan bahan anorganik sangat banyak. Penyusun utama sistem rangka. Kemudian terdapat sumsum tulang. Tempat menghasilkan sel-sel darah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.